Surat An-Nur ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Tapi yang terjadi kadang-kadang gak seperti itu. Oke, lihat nih. Yang terjadi sudah pasti seperti itu. Yang terjadi sudah pasti seperti itu. Hanya kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang merasa baik, tiba-tiba suaminya jahat. Aku kan sudah baik, kenapa suamiku dapat jahat? Enggak, lu sebenarnya sama, cuma lu merasa baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sama pas nikah, tapi hijrah setelah itu. Itu yang lebih banyak lagi. Jadi pas nikahnya sama, tapi pas setelah nikah perempuannya hijrah. Problem lah dengan laki-laki ini. Itu yang banyak juga tuh. Nah itu jadi semuanya sama. Contoh, saya pernah cerita tentang seorang perempuan yang nikah, yang dia nikah sama seorang mualaf. Jadi dia nikah sama seorang mualaf, 3 bulan kemudian mualafnya murtad. Dan tidak hanya murtad, dia ya karena sudah nikah ya, lalu kemudian sudah nikah, sudah berhubungan dan segala macam. Ini cewek nangis-nangis. Kenapa Allah begitu menguji saya? Sementara saya itu menginginkan kebaikan. Saya udah tahajud Ustadz setiap hari. Saya sudah banyak sedekah Ustadz. Saya juga sudah banyak melakukan ini. Saya juga udah mau belajar dan segala macam. Lalu kemudian setelah curhat sampai nangis-nangis, saya bilang sama ibunya, Ibu mohon maaf Ibu, mohon maaf banget. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Ibu sampai sekarang belum kerudungan. Paham maksudnya? Ibu sampai sekarang belum kerudungan. Artinya apa? Artinya wajar ketika ada orang yang ngelihat ibu nggak kerudungan, dia mau. Karena berarti ketika dia milih ibu yang gak kerudungan, bagi dia kerudungan itu gak penting. Kayak saya dulu, ketika saya gak suka sama orang kerudungan, gak mungkin saya cari orang yang kerudungan. Maka secara logika, cowok baik pasti dapat cewek baik pasti dapat cowok baik. Contoh, lihat ya. Saya setelah hijrah, setelah masuk Islam, saya berusaha memahami agama Islam. Maka saya mulai gak suka dengan orang-orang yang terlalu banyak mendewakan materi. Dulu pacar saya itu orangnya lumayan berada. Dia sering pergi healingnya, pergi ke puncak. Dia sering perginya kemana-mana. Waktu itu, sekarang alhamdulillah mungkin gak begitu lagi. Bagi saya itu udah menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena saya gak suka gaya hidup yang seperti ini. Bisa difahami? Apalagi ketika saya ngomong misalnya alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau ada cewek yang gak baik, dia suka dengan cowok-cowok yang ngomong kayak gitu. Enggak lah, apa sih ini? Panas gue dengernya. Terus pertanyaan saya, kapan ketemu cowok baik sama cewek nggak baik ini? Kapan ketemunya cowok baik sama cewek nggak baik? Di kampus ya. Di kampus. Saya dulu di IPB, aktivitas saya di dakwah. Di mana di dakwah? Di Badan Kerohanian Islam Mahasiswa. Di organisasi keislaman. Di kelas, di fakultas, saya juga punya organisasi keislaman. Ubek terus di sana. Pagi sampai siang saya kuliah, siang sampai malam rapat, kadang-kadang nempelin di mana-mana poster, nulis, lalu kemudian ngontak orang, datengin adik kelas, ngisi adik kelas dan segala macam. Kapan saya ketemu cewek-cewek yang nggak baik ini? Nggak pernah. Mungkin ketemu pas menjelang subuh. Saya pergi sholat subuh, dia pulang dugem. Itu pun dia suka nggak sama saya? Gak mungkin. Makanya kita itu akan dikumpulkan berdasarkan circle kita. Itu logis banget. Contoh ya, coba ibu-ibu lihat tuh. Ibu nikah kan sudah ya. Di mana ketemu sama suaminya? Coba lihat. Pasti circle-nya sama. Enggak Ustadz, saya kantor di sini, dia kantor di situ. Terus di mana ketemunya? Kan gak mungkin tiba-tiba ketemu misalnya di supermarket tiba-tiba tabrakan. Wah ini calon istri saya. Kan gak mungkin gitu. Paham gak sih maksudnya? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada ruangan yang sama, circle yang sama. Nah itu maksudnya kesamaan. Karena orang-orang yang sama biasanya milihnya itu-itu juga. Gitu kan ya? Pertanyaan saya. Kalau orang-orang Chinese biasanya nikahnya sama siapa? Chinese juga. Kenapa? Sekolahnya sama. Ibu dan bapaknya kenal. Tinggalnya juga di situ-situ juga. Kan ngumpulnya kan tinggalnya sama. Lah wajar kalau mereka nikah sama-sama orang Chinese. Yang aneh tuh saya. Orang Chinese nikah sama orang Jawa. Kenapa bisa begitu? Nah itu menurut Ustadz tuh gak sama. Kata Ustadz tadi orang dipertemukan dengan orang yang sama. Saya sekelas sama istri saya. Satu organisasi keislaman. Wajar kalau saya lihat dia naksir. Karena saya bersama-sama. Bisa difahami? Maka orang-orang yang naksir itu biasanya frekuensinya sama. Karena sama-sama kelabing gitu kan ya. Sama-sama pergi kelabing. Wah keren nih cewek dance-nya. Wah jadi suka dia. Bisa dipahami? Kalau saya mungkin gak suka sama cewek yang kelabing. Ya gak mungkin lah. Ketemunya juga di mana?
Gitu kan ya. Artinya setiap orang pasti dikumpulkan dengan yang sama. Kecuali kita nabi. Nah beda tuh. Kecuali kalau kita nabi, ujiannya parah. Nabi Nuh ujiannya istrinya nggak sama. Nabi Lut ujiannya istrinya nggak sama. Nah tapi jarang orang-orang yang ujiannya seperti nabi. Nah pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau sekarang kita sudah nikah, ya apapun lah yang tadi Ustadz bilang, apakah kita merasa soleh, ternyata kita nggak sesoleh itu, ataukah kita pas nikah sudah hijrah, sehingga kita mendapati ternyata pasangan kita bermaksiat. Padahal kita pengennya taat. Sering kali terjadi pada ibu-ibu. Karena ibu-ibu setelah nikah ikut pengajian ternyata baru ngerti standar cowok yang benar tuh kayak begini. Lalu bagaimana? Nah itulah sabar yang pertama. Sabar. Kalau bapak-bapak jauh lebih mudah. Karena bapak-bapak adalah pembina daripada istri-istrinya. Gimana caranya? Sering-sering ajak ngobrol. Ingat-ingat kata-kata saya, setiap perilaku pasti karena cara pikir tertentu. Maka yang harus diubah adalah cara pikirnya seperti apa. Maka ngobrol itu penting. Maka ngobrol itu jadi sesuatu yang sangat penting di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ngobrol itulah yang nanti akan mengubah segala-galanya. Misal, istri saya dulu sering nanya, kapan bayar kontrakan? Karena kontrakan kita tuh habisnya bulan September. Biasanya Oktober kita harus kontrakan kita habisnya bulan Oktober. September biasanya kita sudah harus nyari rumah yang baru. Dan selama 3 tahun berturut-turut istri saya selalu sama. Mendapati saya baru punya uang tuh biasanya bulan September. Kayak gitu. September ada uang untuk kontrak. Istri saya nanya, Bi sudah ada belum? Rumahnya di mana? Saya bilang nanti aja lah. Bi sudah ada belum? Nanti aja lah. Bi sudah, nanti aja lah. Lama-lama dia ngomongin terus saya marah. Bukan marah, gak enak dengarnya gitu loh maksudnya. Kenapa? Bagi saya, kamu gak percaya sama saya bahwa saya akan berbuat yang terbaik untuk nyari kontrakan. Kan bukan cuma kamu yang perlu, aku juga perlu. Tapi saya juga ngobrol sama istri saya. Dan kita punya Allah. Yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita adalah kamu gak maksiat, aku gak maksiat. Aku coba berdakwah, kamu coba berdakwah. Dan bukankah ketika kita nikah, kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah dakwah dan kamu dukung aku selama aku masih berdakwah. Kalau aku sudah nggak berdakwah, kamu baru boleh nanya, kamu tuh ngapain? Tapi selama aku dakwah, insya Allah ini yang kita cari dalam pernikahan. Saya punya surat sama istri saya, surat khitbah saya sama istri. Saya ke istri saya nulis, saya minta 2, dukung saya dalam dakwah dan satu lagi adalah percaya sama saya selama saya nggak maksiat. 2 itu aja yang saya minta. Itu ada bukti autentiknya, tertulis. Dan dia balas suratnya, aku akan dukung kamu dalam dakwah dan percaya selama kamu taat pada Allah. Saya bilang ini sudah ada nih. Apa yang kita khawatirkan? Aku juga khawatir sih sebenarnya. Cuma maksudnya gini, maksudnya kalau kamu kayak gitu terus itu juga nggak mengubah apapun. Bisa difahami ya. Nah baru kemudian kita ngobrol bisa diubah. Kadang-kadang ada yang nggak bisa diubah. Kadang-kadang ada beberapa kasus memang perempuannya keterlaluan. Kemarin saya baru dapat kasus yang luar biasa. Ada seorang perempuan sudah nikah sama suami, sudah nikah, dia nggak mau tidur sekamar sama suaminya. Berarti ada masalah kan? Gimana caranya? Cari tahu. Kenapa kamu nggak mau tidur sama aku? Gitu kan ya. Lah kalau misalnya sudah dijawab, contoh misalnya, habis kamu bau sih, ya udah tinggal diperbaiki. Habis kamu ngorok sih, ya udah tinggal diperbaiki. Kan katanya. Tapi harus tahu dulu, mengetahui problemnya apa, itu penting bagi laki-laki. Dan tenang, insya Allah setiap laki-laki mas diberikan kemampuan untuk berbicara menaklukkan perempuan. Itu semua laki-laki. Jadi ajak ngobrol aja. Kalau misalnya ada temennya atau siapapun yang istrinya bermaksiat, ajak ngobrol. Ustadz, istri saya tuh sudah kayak kaumnya Nabi Lut. Ada nggak? Ada. Kemarin lagi saya ketemu lagi. Ada perempuan memang pelaku. Memang pelaku. Jadi ada perempuan yang abis nikah nggak mau disentuh sama suaminya, nggak mau disentuh literally nggak mau disentuh sama suaminya. Begitu disentuh dia marah. Lalu kan kemudian ya laki-laki kan bertanya kan, ngapain aku nikah? Paham nggak sih maksudnya? Setelah ditanya ternyata ya itu, ternyata penyuka sesama jenis. Nah kalau sudah kayak gitu, ya saya bilang sama orangnya ada 2 kemungkinan lagi mas kalau sudah dapat kayak gitu. Pertama, coba ubah dia. Kalau dia mau kasih waktu, aku kasih waktu kamu 3 bulan. Kamu boleh mengubah diri kamu dan aku yakin kamu bisa dan aku bantu. Tapi kalau masih tidak bisa, ya udah, itulah gunanya ada yang namanya perceraian. Kalau sudah nggak ada yang dicari dalam kehidupan, apa yang mau dicari lagi? Pernikahan, apa yang mau dicari lagi? Kalau gitu